Ketemu lagi dengan video kinematik. Kinetik. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas kinetika partikel dengan metode impuls dan momentum. Nah, saya ingin cerita dulu bahwa metode ini asalnya juga dari hukum Newton, ya, asalnya dari hukum Newton. Nah, kita di mana hukum Newtonnya? Nah ini, ya, resultan gaya sama dengan massa kali akselerasi. Akselerasi turunan pertama dari kecepatan. Nah sehingga kita sekarang turunan pertama terhadap waktu tulisannya seperti ini. Nah karena m-nya konstan bisa saya masukkan ke dalam tanda kurung. Lalu kemudian dt saya pindah ke sini, ya, ke f. Sehingga kalau kita lihat asalnya m sama dengan m kali a, kemudian kita integrasikan terhadap waktu, hasilnya adalah impuls sama dengan perubahan momentum, ya. Nah, sederhana aja lalu kemudian aplikasinya. Pertama, apa? Pada saat integrasi jadinya seperti ini, ya. Ini integral f dt, ini mv2 momentum linear pada waktu kedua, dan ini adalah G1 momentum linear pada waktu pertama. Ya, nih sebentar. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi sekarang si rumus ini bilang bahwa integral resultan gaya terhadap waktu sama dengan perubahan momentum linear. Dan kita bicara vektor, ya. Nah, lalu kemudian persamaan ini dirubah dengan bukan dirubah ya, ditemani dengan diagram. Mana G1? Nah ini. Jadi hasil perkalian massa dikalikan vektor kecepatan. Mana G2? Ini, ya. Massa dikalikan vektor kecepatan kedua. Lalu integral f dt dari time 1 sampai time 2 itu yang gambarnya ini, ya. Ini adalah panah merah, ini arah resultan gaya. Nah, lalu kemudian rumusnya menjadi seperti yang di bawah ini. Jadi amat sangat sederhana. Sehingga kalau bicara mengenai rumus ini atau metode ini, kita menggambar mana momentum awal, mana impulsnya, mana momentum akhir, dan harus ada tanda sama dengan yang dibaca. Impuls akan merubah momentum awal menjadi momentum akhir. Ini cara membacanya. Dan karena sangat sederhana, kita bisa langsung maju ke aplikasinya. Ini contohnya, kita bicara bola tenis ini. Jadi bola tenis ini punya momentum awal V1, lalu oleh pemainnya dipukul sehingga bola tenisnya momentum akhirnya V2. Nah, kemudian dia tanya, ya, berapa gayanya, ya. Ini, nah ini memecahkannya bagaimana? Sederhana saja. Mana momentum awalnya? Nah, ini, lihat panahnya sama-sama horizontal ke kiri. Mana momentum akhirnya? Ini, ya, sama-sama miring ke kanan atas 15 derajat, sama seperti ini. Dan kemudian perubahan momentum ini pasti disebabkan oleh sebuah impuls. Nah, kita lihat yang mempengaruhi impuls gaya apa aja? Ada gaya berat, ada gaya karena raket. Dan karena gaya dari raket itu ada yang horizontal, ada yang vertikal. Kita punya 3 buah gaya, tinggal kita resultankan saja. Nah, yang diketahui adalah momentum awal tahu, momentum akhir tahu. Sehingga kita bisa tahu impulsnya berapa. Nah, kalau impuls sudah tahu, dan kita juga tahu berapa lama impuls ini dibebankan pada bola, maka kita bisa membagi impuls dibagi waktu sama dengan resultan gaya, ya. Nah, demikianlah amat sangat sederhana, ya. Nah, ini yang hijau itu yang diketahui,
Nah, yang kuning itu yang kemudian yang didapatkan. Ya. Apa yang pengen dikasih tahu di sini? Coba saudara lihat yang kuning ini. Impuls karena gaya berat kecil sekali dibandingkan dengan impuls karena gaya raket. Dan impuls karena gaya raket ini punya dominansi di komponen horizontal ya. Ini hampir 5 kali sampai 6 kali dari yang komponen vertikalnya ya. Nah, ini adalah bagaimana menggunakan metode impuls dan momentum untuk persoalan kinetika partikel. Amat sangat lugas. Contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua di sini, ini ada partikel. Lalu dikasih gaya, 2 buah ya. Ini F1 sama F2. Lalu kemudian dikasih tahu kecepatan awalnya itu adalah yang hijau ini. Ya, horizontal. Nah, kemudian juga dikasih tahu yang F1 ini bervariasi terhadap waktu seperti terlihat di sini. Jadi pertama 4 Newton, terus setelah 1 detik turun jadi 2 Newton, dan kemudian tetap 2 Newton selama sampai detik ke-3. Nah, F2-nya agak lain. 1 Newton untuk 2 detik pertama, terus kemudian naik sampai 3 Newton secara linear dari detik kedua ke detik ketiga. Sehingga di sini kemudian kita bisa menghitung momentum awal sama ditambah impuls sama dengan momentum akhir. Nah, impulsnya sendiri gayanya ada 2, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Dan masing-masing tinggal dihitung impulsnya, ya, sesuai dengan grafik di sini. Nah, setelah selesai grafik di sini, dengan mudah Anda menghitung berapa momentum linear pada detik ke-3 pada akhir dari itu, sehingga kecepatan pada akhir impuls bisa dihitung ya, seperti itu. Jadi perhatikan, yang penting adalah gambar ini harus momentum awal ditambah impuls sama dengan momentum akhir. Itu saja yang harus dijadikan pegangan. Ada lagi yang seperti ini. Ini sama soalnya, cuma dikasih sebuah relasi kinematika ya, karena tali dan puli ini. Di sini keterangannya adalah gayanya naik secara linear terhadap waktu ya, mulai dari 0 sampai 4 detik, dan pada detik keempat 600 Newton. Lalu kemudian setelah mencapai 600 Newton pada detik keempat, dia konstan gayanya sebesar 600 Newton sampai detik ke-8, di mana kita ingin mencari berapa momentum di detik ke-8 ini ya. Nah, sudah, dengan seperti ini kita langsung saja ya, langsung saja mana gayanya. Nah, ini 4 detik pertama linear sampai 600, terus ini kemudian konstan sebesar 600. Sehingga kalau ditanya pertanyaan pertama, kapan dia kecepatannya 0? Sudah, langsung saja. Momentum awal ditambah impuls sama dengan momentum akhir. Nah, momentum impuls ini, gaya yang menghasilkan impuls ini harus Anda gambar supaya Anda jelas semua gaya Anda masukkan di situ. Nah, di sini ada gaya apa saja? Gaya berat, gaya tarik karena tali, gaya normal ya. Nah, ini Anda hitung resultannya, lalu kemudian bisa Anda dapatkan semua yang diminta. Jadi kalau kapan V sama dengan 0, ini Anda cari yang V2-nya 0. Lalu kemudian kalau ditanya berapa V pada saat T sama dengan 8, ini integrasinya dari 0 sampai 8 detik. Jadi sangat mudah, dan perhatikan sekali lagi, momentum awal ditambah impuls sama dengan momentum akhir, dan harus ada gambar vektornya, dan pada gambar impuls, diagram benda bebas harus digambar. Karena diagram benda bebas memperlihatkan semua gaya yang bekerja pada partikel tersebut. Nah, demikianlah penutup dari metode impuls dan momentum. Sekarang kita lihat ke belakang. Nah, kita sudah menuntaskan kinetika partikel dengan menggunakan 3 metode. Newton, gaya dan gerak, lalu integrasi hukum Newton terhadap posisi, metode energi, lalu integrasi hukum Newton kedua terhadap waktu, menghasilkan momentum dan impuls.
Ketiga ini adalah metode. Anda harus bisa memilih ataupun mengkombinasikan metode mana saja yang paling memudahkan Anda dalam memecahkan masalah yang sedang Anda hadapi. Nah, dengan kita sudah lengkap punya 3 metode. Tinggal sekarang kita maju ke satu masalah khusus yang Anda sudah sangat akrab. Nah, kita sekarang masuk ke yang tambahan, yaitu aplikasi khusus dari metode impuls dan momentum berupa apa? Mengenai impact. Nah, mari kita lihat ilustrasinya dulu ya mengenai impact ini. Kita lihat. Nah, ini adalah ilustrasinya. Saya sengaja pakai bola tenis. Kenapa bola tenis? Karena dia bisa terdeformasi seperti ini. Jadi, pertama kondisi awalnya adalah ada 2 bola tenis, 1 dan 2. Nah, yang satu ini lebih cepat dari 2 sehingga dia mendekati yang kedua dan akhirnya dia menabrak. Nah, pada saat menabrak, walaupun nggak kelihatan mata, yang terjadi adalah kedua bola ini bersentuhan. Kalau bersentuhan akan ada gaya aksi reaksi. Nih, selama ini ada 2 gaya ya, aksi reaksi. Lalu kemudian gaya aksi reaksi ini akan mendeformasi bola menjadi seperti ini. Ya. Dan gaya ini akan terus naik sampai dia akan mencapai deformasi maksimum. Seperti terlihat di sini. Nah, kalau dia sudah mencapai deformasi maksimum, yang terjadi kemudian adalah gaya ini mulai mengecil lagi, gaya kontak ini. Sehingga ada yang disebut dengan restoration period, bagaimana deformasinya mulai berkurang karena kepegasan pegas. Ya. Nah, di sini perhatikan subscriptnya R, artinya restoration. Ya, dari deformasi maksimum mulai dia sedikit berkurang deformasinya terus-terusan sampai dia terpisah. Nah, pada saat terpisah ini perhatikan tidak ada gaya aksi reaksi karena bola tidak berkontak lagi. Nah, di sini yang kita lihat adalah urutan kejadian dari impact modelnya. Nah, kita untuk untuk kuliah ini, untuk materi ini, kita hanya akan membahas before impact sama after impact. Ya. Apa persamaan yang harus dipenuhi dalam menghubungkan sebelum dan setelah impact? Persamaannya sangat sederhana. Jadi, karena gaya yang bekerja adalah gaya aksi reaksi, selalu berpasangan, maka pada saat diintegrasikan terhadap waktu akan ada pasangan yang tandanya satu positif, satu negatif, sehingga saling meniadakan. Dengan kata lain, gaya ini tidak menimbulkan impuls. Sehingga momentum awal harus sama dengan momentum akhir. Sebelum tumbukan, setelah tumbukan. Terus kita tanya, momentumnya disumbang siapa saja? Disumbang masing-masing bola. Jadi ini momentum resultan dari momentum bola 1, momentum bola 2, dan keduanya sebelum impact, tumbukan, dan keduanya setelah impact. Nah, ini adalah hukum kekekalan momentum karena gaya yang terlibat hanyalah gaya-gaya dalam yang saling meniadakan satu dengan yang lain. Lalu kemudian, sekarang baru kita sedikit bicara mengenai bagaimana kita mewakili apa yang terjadi selama deformasi dan restoration. Kita merepresentasikannya dengan coefficient of restitution, yaitu rasio antara kecepatan relatif dari pemisahan, jadi pada saat restoration, dibagi kecepatan relatif pada saat dia terjadi deformation. Ya. Dan yang kita butuhkan adalah kecepatan absolut. Kita nggak butuh tandanya, kita nggak butuh positif negatifnya, tapi kita kecepatan absolutnya berapa, relative velocity-nya. Sehingga rumusnya seperti ini, dan saya yakin saudara sudah sangat hafal mengenai rumus ini, ya. Nah, ini adalah rumus lain yang mengatur tumbukan. Nah, lalu kemudian
Kita lihat, mengingat-ingat saja, ini E ini mewakili apa tuh? Mewakili sifat elastisitas, elastisitas dan plastisitas dari benda yang bertumbukan. Nah, kalau yang paling dekat sama elastik yang ininya satu berapa? Koefisiennya satu. Misalnya kelereng. Kelereng itu dari kaca ya. Kaca itu getas. Sehingga dia deformasinya hampir tidak ada pada saat pertumbukan. Dia kalau terlalu parah, dia langsung pecah. Nggak sempat terdeformasi. Nah, ini yang paling dekat dengan elastis. Kalau yang plastis, ini benda yang bisa terdeformasi. Contohnya misalnya kalau Anda punya bola dari timah, ya. Bola dari timah itu mudah terdeformasi, jadi dia plastis lah ya. Nah, dia di sini mendekati 0. Ini tentunya Anda masih ingat pada saat Anda SMA sudah diajarkan. Nah, kita sekarang lihat lagi, yaitu yang lain. Kalau tadi kecepatannya punya arah yang sama, jadi perhitungannya langsung skalar bisa. Nah, kita sekarang mau meneruskan mengenai analisa ini untuk yang kecepatannya tidak searah. Kecepatannya disebutnya oblik, jadi miring satu dengan yang lain. Nah, ini dikasih contoh. Ada dua bola merah, ada bola merah dan biru, masing-masing dengan kecepatan awalnya. Saudara bisa membayangkan dia bertumbukan. Setelah tumbukan, dia berubah kecepatannya menjadi seperti yang terlihat di gambar. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, bagaimana menganalisanya? Menganalisanya adalah dengan pertama melihat titik kontak pada saat tumbukan. Ya, ini panah merah ini. Nah, titik kontak ini sangat penting. Karena apa? Karena kita akan menggambar garis singgung pada titik kontak tersebut. Garis singgungnya mana? Nah, ini. Nah, karena namanya singgung, tentunya Anda masih hafal, oh pasti ini tangensial. Ya, pasti ini tangensial. Oke, jadi kita harus menggambar garis tangensialnya dulu. Setelah kita gambar garis ini, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita mengasumsikan bahwa gaya aksi reaksi di sini pada arah tangensial sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, artinya tidak ada gaya yang bekerja, tidak ada gaya tangensial yang bekerja pada partikel merah maupun partikel biru. Kalau tidak ada, maka kecepatan akhir dan kecepatan awal masing-masing bola harus sama dalam rangka memenuhi konservasi momentum. Ini sama dengan ini. Kenapa? Karena tidak ada impulsnya. Demikian juga untuk bola yang kedua. Nah, ini adalah langkah yang pertama. Menggambar garis tangensial, lalu kemudian menuliskan dua rumus ini. Ya, yaitu konservasi momentum pada arah tangensial untuk masing-masing partikel. Nah, setelah ini jadi, kemudian kita maju lagi. Setelah tangensialnya dapat, apa yang harus kita lakukan? Kita menggambar garis normal, dan normal artinya tegak lurus, jadi menggambar garis yang tegak lurus, garis tangensial. Nah, di garis yang normal ini terjadi tumbukan, ada gaya aksi reaksi, sehingga fenomena tumbukan yang kita pelajari sebelumnya bisa kita aplikasikan di impuls dan momentum untuk arah normal, sehingga Anda dapat ini yang sama dengan yang tadi persamaannya, yaitu konservasi momentum total sebelum dan setelah tumbukan, sama satu lagi adalah koefisien restitusi. Yang membedakan hanyalah subscript N di sini yang menyatakan semua kecepatan yang terlibat adalah kecepatan atau komponen kecepatan pada arah normal. Ya, ini maaf saya lupa. Nah, ini ya. Jadi ini persamaannya sama dengan yang tadi. Yang beda cuman ada subscript N menyatakan hanya untuk arah normal. Ya. Lalu kemudian ini koefisien restitusi juga sama. Nah, kemudian dari sini kita langsung coba gimana nih contohnya, ya. Nah, contohnya begini aja. Jadi di sini ada soal, ya. Nah, silahkan dibaca nanti. Anda bisa pause videonya, Anda baca.
Nah, yang penting saya ingin memperlihatkan gambarnya. Jadi yang bola merah ini punya kecepatan vertikal pada posisi ini, bola biru ini diam pada posisi ini. Lalu kemudian mereka bertumbukan. Nah, bagaimana kita menganalisa tumbukannya? Yang pertama seperti saya katakan, gambar pada saat mereka bersentuhan, tarik garis tangensialnya. Sehingga kita bisa tahu, oh itu garis tangensialnya. Ya. Nah, kemudian di sini saudara karena ini sang bola sangat mudah melihat jarak-jarak seperti yang diperlihatkan di sini. Ya, ada segitiga theta ini dan lain sebagainya. Ini bisa gini karena bentuknya lingkaran ya. Nah, ini jaraknya 2R sehingga dengan kata lain saudara bisa tahu kemiringan sudut ini berapa. Kemiringan sudut si garis tangensial ini dari segitiga yang kelihatan di sini ya. Nah, setelah ini kemudian kita konsentrasi ke sini. Kalau tangensial udah dapat, normal kita gambar. Dan kemudian yang untuk tangensial, kita perhatikan konservasi momentumnya. Ya. Lagi-lagi, untuk masing-masing bola, momentum awal sama dengan momentum akhir. Karena dua bola kita punya dua persamaan. Nah, setelah tangensial selesai, kita maju ke normal. Normal, kita menggunakan prinsip tumbukan, yaitu momentum total kedua bola sebelum dan sesudah tumbukan harus sama disertai adanya koefisien restitusi. Ya. Nah, demikianlah pembahasan mengenai special application untuk metode impulsion momentum. Ya. Silahkan dibaca lagi dan selamat berlatih. Demikianlah, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.